Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi USBN yang berasal dari buku Erlangga Express persiapan USBN 2020. Setelah materi yang kemarin, yaitu tentang makna kata, istilah, antonim, dan sinonim. Untuk kali ini, materi kita tentang memahami bacaan. Bacaan atau teks dapat berupa pidato, wawancara, iklan, dan laporan. Teks atau bacaan berisi informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat maksudnya adalah informasi yang dikutip langsung dari bacaan. Sekali lagi, informasi tersurat adalah informasi yang dikutip langsung dari bacaan. Sedangkan informasi tersirat merupakan informasi yang tidak dikutip langsung dari bacaan, yang bisa didapatkan setelah kita memahami keseluruhan isi bacaan. Jadi, perbedaan informasi tersurat dan tersirat itu bisa dilihat dari isi bacaannya, informasi yang ada dalam bacaannya. Apabila informasi yang diterima itu langsung dari bacaan tanpa diubah, itu namanya informasi tersurat. Sedangkan apabila kita memahami isi bacaan, keseluruhan isi bacaan, dan tidak mengutip langsung, itu namanya informasi tersirat. Informasi tersurat itu bisa ditemui atau berupa kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf yang didukung oleh kalimat penjelas dan terletak di awal atau di akhir paragraf. Itu kalimat utama. Jadi kalimat utama ini ada di dalam bacaan. Ada di dalam bacaan. Berarti itu namanya informasi tersurat. Yang kedua, informasi tersurat itu adalah kalimat penjelas. Yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Atau kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam satu paragraf yang bersifat khusus. Kita bisa memahami kalimat utama, tapi dengan adanya kalimat penjelas, kita lebih paham, kita lebih mendapatkan penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Jadi kalimat penjelas ini harus menjelaskan secara rinci topik yang dibicarakan, yang ada di dalam kalimat utama. Informasi tersurat juga ide pokok paragraf. Informasi tersurat juga ide pokok paragraf. Kalian sudah paham ide pokok paragraf itu inti dari suatu paragraf yang terkandung di dalam kalimat utama. Maksudnya, ide pokok paragraf itu bisa diambil dari kalimat utama yang bisa disederhanakan. Terus, informasi tersurat juga berupa dari menjawab kalimat tanya dari kata tanya 5W1H. Itu istilah 5W1H istilah.
5W1H itu apa saja? Apa? Kata tanya apa? Itu menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Itu adalah 6 kata tanya. Ada satu lagi kata tanya yaitu berapa. Berapa itu menanyakan jumlah, tapi tidak masuk dalam 5W1H. Nah, yang tadi itu informasi tersurat, sekarang informasi tersirat. Informasi tersirat itu berupa simpulan paragraf, kesimpulan istilahnya. Itu diambil dari keseluruhan isi bacaan. Diambil dari keseluruhan isi bacaan dengan cara mengambil atau menyimpulkan paragraf tersebut. Simpulan itu berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan. Kesimpulan bisa diambil dari ide pokok, dan kesimpulan itu paling sering itu dijumpai di kalimat terakhir dari suatu paragraf. Kesimpulan itu diambil dari kalimat terakhir dari sebuah paragraf. Juga kesimpulan itu bisa diperoleh dari ide pokok atau kalimat utama. Informasi tersurat selanjutnya yaitu topik percakapan. Percakapan yang ditulis disebut teks percakapan. Jadi seumpamanya ada 2 orang yang ngomong, yang berbicara, yang bercakap-cakap, maka itu teksnya kalau ditulis itu namanya teks percakapan. Di mana di dalam teks percakapan itu memuat pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan saran yang berhubungan dengan topik percakapan tersebut. Jadi proses tanya jawab di antara 2 orang itu pasti ada pertanyaan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menanggapi dari sebuah jawabannya atau yang memberi saran. Ini topik percakapan untuk yang termasuk dalam informasi tersirat. Ini beberapa soal-soal yang pernah keluar pada ujian-ujian yang telah lalu, pada ujian-ujian tahun sebelumnya. Yang pertama sama yang soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu jawabannya ada di dalam bacaan yang sebelah. Yang ada bacaan yang sebelah itu ada 2 paragraf. Di bacaan tersebut ada 2 paragraf, di mana soal yang pertama itu menanyakan tentang kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu adalah informasi tersurat. Untuk kalimat soal nomor 2, menanyakan kalimat penjelas. Juga termasuk informasi yang tersurat. Baru di nomor 3 yang menanyakan simpulan, itu adalah soal yang berhubungan dengan informasi tersirat. Karena di situ menanyakan simpulan. Perhatikan soalnya, kalian nanti bisa dijawab dan jawaban bisa diketik di kolom komentar. Jadi
Untuk nomor 1, 2, dan 3 dan selanjutnya nanti itu kalian jawab, perhatikan, dan jawaban diketik di kolom komentar. Bisa dipahami? Soal selanjutnya yang nomor 4 itu kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. Perhatikan, di dalam kalimat itu ada kata tanya. Ada kata tanya yang menanyakan tentang informasi yang ada di dalam bacaan. Berarti kalau menggunakan kalimat tanya itu, ini soal yang berhubungan dengan informasi tersurat. Baru yang nomor 5, ini informasi tersirat yang menanyakan topik dari teks wawancara. Ini wawancara antara dua orang yang dilakukan di sebuah klinik antara dokter dan narasumber. Narasumber itu bisa disebut pasien atau orang lain yang meminta informasi kepada sang dokter. Perhatikan teks wawancaranya dan kemudian tentukan topik. Nah, topik di sini adalah informasi tersirat. Nomor 6, ini juga informasi tersirat. Kenapa informasi tersirat? Di sini disebutkan pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut. Oh, kalau pernyataan itu tadi ada tentang kalimat penjelas. Ini pernyataan. Seperti pernyataan ini masuk ke dalam kalimat penjelas. Jadi masuk informasi tersurat. Mohon maaf. Nomor 6 ini informasi tersurat di mana di situ kalian disuruh menentukan pernyataan yang sesuai. Otomatis kalau pernyataan itu ada di dalam bacaan tersebut. Untuk sebagai tugas kalian di buku Erlangga Express ini di halaman 7 uji kemampuan soal tipe USBN itu nomor 7, halaman 7 sampai halaman 11. Halaman 7 sampai halaman 11. Teknis pengumpulan jawabannya bisa ditulis di kertas, kemudian di foto dikirim ke WA Pak Rahman. Sekali lagi, yang tadi, yang soal yang ada di dalam video ini, 6 soal itu kalian coba ketik di kolom komentar seperti apa jawabannya dan kirim. Untuk yang di buku Erlangga Express ini di halaman 7 sampai halaman 11 itu tentang informasi tersurat dan informasi tersirat yang ada di dalam sebuah bacaan. Semoga kita semua memahami, kalian memahami apa yang saya sampaikan dan selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa dan anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.